Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Safira. Hai guys. Banyak banget nih yang on cam. Akhirnya aku melihat senyum bahagia lagi dari Kak Aldo, dari Meira, dari Lala. Halo, Yoga. Akhirnya ada Sarah. ketemu lagi. Ada Geo. Safira udah sehat, Kak? Safira. Alhamdulillah, teman-teman. Alhamdulillah udah lumayan baik, tinggal recovery aja nih. Kalau kalian gimana? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Kalau hati gimana? Sehat? Aduh. Kalau hati sehat apa sakit nih guys? Semoga sehat-sehat ya, nggak fisik, nggak batin, nggak pikiran, dan juga semuanya. Finansial jangan lupa, Kak. Malam ini, malam ini teman-teman kita akan melaksanakan coaching dengan teman aku, sahabat aku yaitu Zaki dari IPB yang juga merupakan salah satu pemuda terpilih yang diundang ke Menpora pada saat acara kemarin tanggal 2 sampai 4 Juli 2021 di Bali. Nah, ada yang tahu nggak sih nama pembicara kita hari ini siapa nama lengkapnya? Ayo, pada lihat broadcast nggak? Yang tahu boleh on microphone nih. Yang paling cepat dapat piring nih. Kak Zaki Muhammad Nur. Ayo, ada tuh. Oke, juara 1 Kak Meira ya. Dan tema hari ini itu spesial dan unik banget, yaitu kita akan membicarakan tentang desa, distribusi oleh anak-anak muda untuk memberaksi. Itu merupakan salah satu co-founder dari Desa Mai, yaitu komunitas yang bergerak untuk pengembangan masyarakat di desa. Nah, karena mereka percaya bahwa salah satu kekuatan bangsa adalah melalui desanya. By the way, sampai sini suaraku jelas atau putus-putus nih? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Nih gambarnya rada freeze gitu, tapi alhamdulillah suaranya jelas. Dan Zaki ini aktif banget, dia adalah anak IPB. Zaki juga merupakan aktivis di kampus. Dia terpilih sebagai voter banyak pada saat pemilihan presiden mahasiswa di IPB. Jadi famous banget ini anak di IPB. Terus juga sering diundang-undang sebagai pembicara di berbagai kesempatan. Lalu Zaki juga memiliki kepedulian sosial dan dia memiliki concern lebih di bidang lingkungan. That's why dia merupakan penggagas bank sampah dan juga mengelola sampah-sampah di daerah sekitarnya untuk dapat menjadi suatu hasil atau manfaat lebih. Lalu Zaki juga pernah menjabat sebagai petinggi di Banana Pirates, yaitu program kayak pengabdian masyarakat yang bertempat di luar negeri untuk mengembangkan masyarakat ataupun pemuda di daerah sana. Jadi intinya sosok Zaki itu sangat lekat dengan brand atau dengan citra membranding ataupun ngedevelop orang lain terkhusus di pemuda. So harapannya teman-teman bisa belajar banyak dari Zaki lewat coaching malam ini dan juga bisa lebih mengenal dan mengetahui tentang seluk-beluk desa dan apa yang bisa kita lakukan atau kontribusikan sebagai pemuda di desa. Dan langsung aja kita sapa Zaki. Halo Zaki. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaki lagi di mana, Zak? Alhamdulillah di rumah. Alhamdulillah di rumah. Dan Zaki ini selain dia juga punya banyak prestasi dan kontribusi di bidang anak muda dan desa, teman-teman. Zaki juga merupakan orang yang imunnya kuat banget. Alhamdulillah. For your information, jadi kita di Bali naik mobil berempat. 3 diantaranya itu positif COVID, aku Kenza dan Kak Dika, dan Zaki yang selalu kemana-mana bareng, tapi dia negatif nih, alhamdulillah. Semoga teman-teman juga imunnya bisa sekuat Zaki nih, biar negatif terus.
Ya, dan Zaki sekarang waktu sharing-sharing kurang lebih 35-40 menit. Silahkan boleh dioperasikan PowerPoint-nya dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kurang lebih 15 menit. Kepada Zaki dipersilahkan, semangat, and time is yours. Oke, thank you very much, Safira. Saya share screen sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Dari Sabang sampai Merauke ya ini ya. Yang paling Iya, Kak. yang dari Aceh mana? Yang dari Aceh? Yang dari ujung timur mana? Ada nggak? Hadir, Kak. Mana kok nggak kelihatan di aku? Oke, terus yang dari ujung barat? Nah ya dong guys, tolong komen guys. Sumatera Utara Nah, hadir, Kak. komen. Sumatera Utara, weh mantap. Aceh hadir, Kak. Riau hadir, Kak Oh Riau. ini. Bali Wah, hadir, luar Kak. biasa. Wah Bali, masya Allah, mantap. Sulawesi Oh Tenggara ini hadir, ya, Kak. Sulawesi Tenggara. Wah. Sulawesi Tenggara di mana? Di Yang Kendari, dari Kak. Oh Kendari di ininya ya, ibu kotanya ya. Kebetulan saya lagi ada proyek tuh di sana, di Kolaka. Oh iya, kalau Kakak tahu, Kak. Tahu kan ya? Oke, Kolaka mantap. itu Luar biasa. Kolaka Utara, Kolaka Timur. Saya kurang tahu deh kalau Kolaka belah mana ya. Pokoknya di desa-desa situ, Desa Tambea, Desa Katutobu. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak ya, Safira. Sebetulnya saya ini udah tahu Safira sejak lama, teman-teman. Sejak Safira jadi Mapres Nasional, kan siapa gitu yang nggak kenal Mapres 1 Nasional itu? Kenza, wah, dari Kenza juga. Dan baru officially kenalan itu kurang dari sebulan yang lalu. Pas di Bali kemarin, baru officially kenalan gitu ya, dan luar biasa banget, dah inspiratif. Dan di sini juga teman-teman, saya tahu banget bahwa teman-teman ini adalah pemuda-pemuda yang luar biasa dari daerahnya masing-masing. Di sini saya sebelumnya kayak rada minder sebetulnya mau judulnya tuh coaching, kayaknya kita lebih sharing aja ya guys ya, karena sepertinya kita seumuran juga sih ya. Saya masih 17 tahun. Enggak ya, saya seumuran Safira juga dan Kenza juga. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bakal share gitu ya, cerita juga gitu, 17 tambah sekian ya, dan cerita juga tentang Desa Main. Saya nggak usah tanya ya, teman-teman udah tahu Desa Main atau belum, kayaknya kebanyakan pasti belum atau bahkan semuanya belum gitu. Kecuali mungkin yang di Jawa Tengah, Jogja mungkin dengar ya, karena pusatnya itu ada di Solo gitu. Oke, jadi ini aktivitas saya singkat tadi udah diperkenalkan ya. Oke, teman-teman pasti udah familiar atau tahu lah ya tentang quotes ini. Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Ini quotes dari Bung Hatta yang sangat-sangat berpengaruh terhadap hidup saya pribadi gitu. Personally sangat-sangat berpengaruh. Karena dulu saya belum terlalu aware tentang kondisi pedesaan. Karena saya lahir dan besar selama 20-an tahun ini itu di kota Bogor gitu ya. Ya walaupun Bogor juga nggak kota-kota banget, cuma ya literally nggak terlalu pedesaan lah ya. Nah, akhirnya pas KKN, juga pas ikut ormawa di kampus, karena Tridharma Perguruan Tinggi juga salah satu adalah pengabdian, akhirnya saya mulai
melihat gitu, membuka mata saya bahwa kondisi pedesaan itu adalah seperti ini. Dan itu menggerakkan hati saya karena saya yakin ya, ini kita semua sefrekuensi lah ya, pemuda-pemuda yang sama-sama pengen membuat Indonesia itu bangkit, memajukan bangsa, memajukan daerah-daerah kita, gitu kan ya. Saya rasa itu sepakat gitu. Dan saya juga punya semangat itu, dan akhirnya ketika saya KKN, kemudian saya coba baca-baca tentang desa dan sebagainya, akhirnya nemu quotes ini. Indonesia itu tidak akan besar karena obor Jakarta, tapi bakal besar karena lilin-lilin di desa. Akhirnya saya telusur ada 73 ribuan desa di Indonesia, dan di mana populasinya itu sebetulnya 50-50, kurang lebih ya 50-50, 50% orang di perkotaan, 50% di pedesaan. Tapi secara geografis, wilayah kabupaten, wilayah desa itu jauh lebih besar. Teman-teman pasti paham ya, kayak di Bogor aja, Bogor itu cuma seuprit dari kabupatennya gitu. Jadi betapa luar biasanya wilayah pedesaan di Indonesia. Dan quotes ini bukan quotes yang sekedar normatif, tapi juga penuh makna, powerful banget. Karena betul, kalau pengen majuin Indonesia, kita coba majukan desanya. Gitu teman-teman. Nah, jadi Desamen itu apa sih? Nah, Desamen itu alhamdulillah sudah dinaungi Badan Hukum Yayasan, namanya Yayasan Desamen Indonesia Bercahaya. Kami biasanya nyebutnya Desamen Indonesia Foundation. Dan Desamen ini adalah organisasi non-profit yang bergerak sebagai partner masyarakat desa dalam bidang pendidikan dan sosial. Kemudian sosialnya ini kita mengadopsi konsep triple dimension of triple bottom line economics, yaitu kemanusiaan, ekonomi, dan lingkungan. Teorinya teori ekonomi, cuma kita coba adopsi karena secara logika Sustainable Development Goals juga seperti ini gitu. Sosial, lingkungan, dan ekonomi harus seimbang, gitu ya. Untuk membentuk masyarakat desa yang maju, berdaya saing, dan melek peradaban. Itu jadi Desamen. Nah, ini sedikit. Tetapi Indonesia. Ini sedikit video profil 1 menit, dan ini pas tengah tahun sih, jadi ya progres tengah tahun. Kita nonton sedikit ya biar nggak terlalu ini. Indonesia tidak akan besar hanya karena obor di Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Desamen merupakan organisasi non-profit yang bergerak sebagai partner masyarakat desa untuk membentuk masyarakat desa yang maju, berdaya saing, dan melek peradaban. Desamen memiliki beberapa program unggulan, diantaranya beasiswa Desamen, leadership camp Desamen, gerakan 1000 untuk desa, dan lain-lain. Hingga saat ini, Desamen memiliki 7 chapter Desamen dan 12 regional lilin-lilin Desamen community yang tersebar dari Sumatera hingga dengan Maluku. Berikut pencapaian Desamen yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Desamen! Oke, jadi itu ya sekilas company profile lah ya, company profile Desamen. Nah, ini saya salah satu dari co-founders, kita ada berlima, dan ini Mas Dika ini yang kemarin ikut ke Bali juga, yang ketemu Safira juga. Oke, jadi ini sekali lagi saya bakal kayak rada cerita ya. Jadi dulu itu kita launching 8 Maret. Desamennya sendiri itu tergagas di 5 Januari 2020. Waktu itu belum pandemi. 8 Maret 2020 pun pandemi belum officially masuk Indonesia gitu kan. Nah, menjelang masuknya COVID-19 ke Indonesia itu kita alhamdulillah bisa menyelenggarakan kegiatan offline. Launching di sini Mind Talk. Pesertanya itu dari orang tua juga anak-anak pemuda. Nah, waktu itu kebetulan belum pandemi, dan pas saya pulang ke Bogor, ke Jakarta, itu pandemi masuk. Jadi saya waktu itu udah pas pulang itu udah parno, itu udah di mana-mana gitu tentang COVID. Nah,
Jadi desa main arah geraknya itu menggunakan konsep ini gitu. Konsep apa namanya saya juga nggak tahu karena ini mengambil dari source sana sini diformulasikan menjadi seperti ini gitulah ya. Nah, teman-teman pernah dengar Seven Habits of Highly Effective People? Pernah dengar bukunya Stephen Covey? Kayaknya sih harusnya udah pada pernah dengar gitu ya. Nah, ada di habits kedua, yaitu adalah start with the end in mind. Yaitu adalah mulai dari akhirnya gitu, atau saya singkat start from the end gitu. Nah, Desa Main ini lahir, kita itu pengen apa gitu kan? Kita pengen memproduksi, menghasilkan, membuat, menawarkan solusi untuk masyarakat desa. Intinya keyword-nya adalah itu. Kemudian kita akhirnya mulai nih, start with the end in mind. Kita pengen akhir yang seperti apa sih gitu. Kita pengen solving apa sih? Kita pengen membuat masyarakat itu maju, berdaya saing, dan melek peradaban. Barulah kita mundur ke belakang. Nah, kira-kira solving problemnya itu, implementasi problemnya itu kayak gimana penyelesaian masalahnya? Apa yang harus dilakukan gitu kan? Untuk mencapai tujuan itu. Kemudian setelah kita udah tahu gitu, kita tuh mau untuk mencapai tujuan ini kita harus begini. Nah, kira-kira perencanaannya bagaimana? Kebutuhan-kebutuhannya itu apa? Nah, itu kita adaptasikan, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Gitu. Karena tidak melulu apa yang sudah kita pikirkan itu bisa dilaksanakan gitu. Contohnya adalah pandemi. Karena pandemi gini apa yang dulu udah terbayangkan, udah direncanakan, akhirnya beberapa harus ada yang dipotong atau ada yang diadaptasikan gitu. Kemudian setelah kita udah tahu nih, udah rencanakan, kita identifikasi baru nih masalahnya itu sebetulnya apa yang ada. Nah, ketika kita udah mulai dari belakang ke depan dan kita udah menemukan masalahnya, baru kita sesuaikan lagi tuh ke atas. Tek, udah ada problems, kemudian kebutuhannya apa, barulah kemudian action gitu. Nah, ini juga bisa teman-teman itu implementasikan dan coba praktekkan karena saya yakin teman-teman nantinya ke depannya bakal menjadi tokoh-tokoh ya. Semoga semuanya istiqomah, semuanya berkomitmen sama-sama memajukan Indonesia ya, sepakat ya saya rasa ya. Dan kemudian ketika teman-teman pengen melakukan sesuatu action, problem solving di lingkungan teman-teman, mulailah dengan konsep seperti ini gitu ya. Karena yakinlah bahwa kekuatan dari kita pemuda itu sangat-sangat dibutuhkan. Udah menjadi begitu. Tapi kalau nggak punya pemahaman grassroots yang baik, biasanya nggak kepikiran tuh untuk bangun desanya. Jadi harapannya teman-teman yang ada di sini itu walaupun udah jadi orang besar, tetap bisa peduli ya sama tetangga-tetangganya. Nah, kurang penggerak di lingkup grassroots. Padahal anak desa itu juga punya potensi yang sama dengan anak-anak kota. Ya. Nah, ini salah satu kegiatan atau program yang dilaksanakan terkait dengan permasalahan ini. Ada beasiswa Desa Main, kita memberikan beasiswa untuk masyarakat, untuk mahasiswa-mahasiswa yang asli desa, tapi mereka harus punya grand design pengabdian ke masyarakat. Jadi hanya 5 yang akhirnya terpilih, di tahun pertama kemarin baru sanggup 5, especially gitu sih. Kemudian ada chapter, ini konsep gerak dan menggerakkan, kita punya chapter yang bergerak juga di akar rumput, di kabupaten-kabupaten. Dan ada LLD Community, ini grup online platform gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada disparitas informasi. Jadi kalau kita survei gitu ya ke pedesaan, tanya tentang misal yang terkenal di internasional tuh Presiden Turki gitu kan, terkenal kan ya Presiden Turki di Indonesia juga. Tahu apa enggak gitu kan? Sederhananya begitu. Ketika kita coba tanya, tahu informasi perkembangan di dunia atau mungkin di Indonesia dulu deh gitu. Nah, itu cenderung enggak. Sebetulnya sekarang ini bukan hanya masalah akses ya. Kalau dulu mungkin di pedesaan udah masih jarang internet, sulit sinyal dan sebagainya. Cuma sekarang walaupun masih ada ya daerah-daerah yang belum terjangkau, cuma udah mulai banyak gitu ya, udah terkoneksi internet dan sebagainya.
Cuma masalahnya adalah tetap masih ada disparitas informasi. Karena apa? Karena ada gap-gap tadi, masalah-masalah sebelumnya, lemahnya mindset, terdapat gap. Itu yang membuat anak-anak di desa itu menggunakan internet sih iya bisa, cuma untuk main Free Fire gitu ya, Mobile Legends dan sejenisnya gitu. Bukan untuk update, belajar dari YouTube, belajar dari Skill Academy, dari Udemy dan sebagainya gitu. Platform-platform yang bisa membuat makin pinter gitu ya. Nah, ini MindTalk, MindCloud, Mindstream adalah kegiatan yang relevan dengan masalah tersebut. Jadi sudah saatnya nih guys, aktivis kampus ya, aktivis dimanapun kalian itu juga menjadi aktivis di desa. Nah, kemudian yang keempat, nah ini minimnya pengembangan sumber daya manusia desa. Mungkin sudah ada, cuma ya kalau kita lihat dari atas kita helikopter view, sebanyak apa sih yang akhirnya terdampak dan berkelanjutan gitu. Nah, kegiatan-kegiatan seminar, pengembangan soft skill, pengembangan leadership dan sebagainya itu kebanyakan ya untuk orang-orang yang udah berada gitu, orang-orang yang cenderung masih kurang dapat encourage terkait hal tersebut itu jarang di-approach gitu. Nah, akhirnya makanya kita udah banyak nih kegiatan di perkotaan, saatnya masifkan program-program di pedesaan yang saja diarah untuk warga-warga desanya. Nah, ini juga berhubungan nih sama apa yang akan saya sampaikan, karena memang sebetulnya pemerintah udah melakukan, kemudian dari pemerintah dan sebagainya, entah itu efektif atau enggak, udah pernah melakukan, tapi sebanyak apa sih impact-nya? Itulah mengapa dibutuhkan kita, pemuda, warga asli sana yang bukan dari pemerintahan, tapi memang dari bawah untuk bergerak ke atas, gitu. Nah, dari problem-problem tersebut akhirnya kita tahu bahwa banyak hal yang dibutuhkan gitu kan. Nah, banyak hal yang dibutuhkan. Pertama ada social capital, kemudian social proof, kemudian smart goals, adaptasi, dan data. Nah, ini saya nggak bakal jelasin semua, mungkin akan singkat-singkat ya. Ini. Jadi yang pertama adalah social capital. Social capital itu adalah modal sosial yang sebetulnya ya guys ya. Kalau saya lihat teman-teman di sini ini social capitalnya udah luar biasa sih. Saling kenal dari 34 provinsi yang berbeda, itu adalah social capital yang kaya banget. Dan saya menyarankan ke teman-teman semua tuh untuk semoga teman-teman bisa saling kenal lebih dekat, yang betul-betul kenal satu sama lain gitu ya. Harapannya teman-teman memanfaatkan kesempatan ini dari ada 68 pemuda itu saling kenal satu sama lain, karena itu menjadi modal sosial yang luar biasa. Nah, untuk melakukan kegiatan sosial, teman-teman nih yang dari Riau, dari ada di komen aja yang saya sebut ya, dan dari udah banyak chat ya, wah ini aktif banget kalian ya, pokoknya dari mana-mana gitu. Itu ketika pengen melakukan kegiatan harus punya modal sosial juga. Modal sosial itu ya hubungan sosial, kemudian kepercayaan dari orang lain, kemudian memahami norma dan kehidupan manusia yang memang memanusiakan, dan lain sebagainya. Itu adalah yang dibutuhkan. Itu. Ini dari Fukuyama, penelitian tahun 1995, kapabilitas yang modal sosial itu adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Nah, selain itu, konsep ini juga diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama. Gitu. Ini partisipasi, hubungan, kepercayaan, rasa memiliki, kemudian hubungan timbal balik, keterlibatan, nilai, dan norma. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini nih. Kalau kalian lihat ini, yang terbayangkan apa nih? Oh, ini logonya Facebook ya, Messenger. Ya, ini tentang penilaian 5 bintang gitu ya. Ini ada di mana-mana, di platform manapun.
ada di Gojek, ada di Shopee, di All Shop dan sebagainya. Cuma dulu itu yang saya dengar adalah dari Tokopedia, founder Tokopedia. Itu dia cerita bahwa dulu itu Tokopedia belum ada ini. Tokopedia belum ada penilaian 5 bintang ini. Dia sadar bahwa waktu itu punya masalah bahwa orang-orang tuh pada nggak percaya mau beli online. Soalnya logika sederhananya kalau kita kembali ke masa lalu gitu, ada orang jualan nih, kemudian kita transfer dulu baru dapat barangnya. Itu kan tingkat kepercayaan kita, husnuzon kita prasangka baik kita itu harus ada 100% gitu. Kalau pengen bener-bener random people kemudian jualan kita beli, kita transfer dulu tanpa dapat barangnya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kira Tokopedia membuat ini social proof, metode social proof, yaitu dengan 5 bintang ini. Jadi social proof itu adalah suatu kondisi di mana kita itu mengambil keputusan saat melihat orang lain tuh mengambil keputusan yang sama. Simpelnya adalah kita bakal ikutan kalau udah ada buktinya gitu ya, di Google Maps atau di lain sebagainya. Itu kan kita mau ke sana nilainya berapa, enak gak dan sebagainya, ke restoran gitu. Pasti kan kalau orang lain itu udah oh iya katanya bagus, udah difoto, oh iya keren tempatnya, akhirnya kita baru percaya. Nah, itulah social proof. Nah, itulah mengapa di pedesaan itu kadang ini teman-teman, kalau teman-teman orang asing itu kadang susah dipercaya kalau teman-teman itu nggak punya track record. Kalau teman-teman itu bawa nama, saya adalah Zaki Muhammad Nur, saya pengen kontribusi ke sini. Nah, itu pasti ada aja intrik-intrik, ini ada maunya nih pasti nih dan sebagainya. Kalau kita belum ada bukti, kita nggak bisa. Makanya kita perlu social proof, perlu record script gitu ya, reputasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk dalam merancang kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas desa main, kita menggunakan SMART Goals teori gitu ya. Dan SMART Goals ini diadaptasikan dengan kondisi yang ada. Khususnya kalau sekarang itu ya pandemi, yang benar-benar kita rasakan itu adalah pandemi. Karena dulu kita mulai mencetuskan itu nggak ada pandemi, kita baru lahir terus pandemi gitu. Smart Goals ini teman-teman udah familiar juga pasti ya, yang spesifik, yang terukur, yang bisa tercapai, yang relevan dengan kondisi, juga yang punya time bound yang tepat gitu ya, hubungan waktu yang relevan. Kemudian barulah action akhirnya. Nah, action ini jadi Desa Main itu mengadopsi tadi ya dimension of triple bottom line gitu, di mana ada economic performance, social performance, dan environmental performance. Di mana di tengahnya ini muncullah social responsibility. Di mana kalau pengen meningkatkan ekonomi, terus kita mengabaikan sosial, tapi kita memperhatikan lingkungan, terus sosialnya nggak kepikiran. Kalau sosial sama environmental, kita terus-terusan penyuluhan, kemudian melakukan kegiatan aksi lingkungan, tapi nggak mikirin pendapatan mereka, itu nggak bakal nyatu. Jadi makanya ketiga hal ini harus berkesinambungan. Nah ini Desa Main itu dalam pemberdayaan masyarakat memanfaatkan lokalitas daerah, dan agar tetap berkelanjutan, kita mengubah sentralisasi menjadi desentralisasi. Top down tadi, yang tadinya kita top down, kita berubah menjadi bottom up. Kemudian uniformity menjadi variasi lokal. Sistem komando kita rubah menjadi proses pembelajaran. Ketergantungan itu kita ubah menjadi keberlanjutan gitu. Kalau sentralisasi desentralisasi ya itu ya, jadi masyarakat itu sebagai subjeknya. Jadi kewenangan masyarakat lokal itu adalah puncak pengambilan keputusan, dan kita action dulu aja gitu untuk mengolah sumber daya yang ada tanpa menunggu aba-aba. Kalau kata Pak Nadiem Makarim itu ya di pidatonya pas Hardiknas, jangan menunggu aba-aba. Perubahan itu dimulai dari bawah dan berakhir di bawah. Jadi tanpa aba-aba, mulai dari sekarang. Oke, kita mulai. Teman-teman silahkan mulai. Jangan nunggu aba-aba. Kemudian top down, bottom up ini. Sama ya kurang lebih. Jadi kalau bottom up itu ya berarti ini community driven partnership. Kalau top down itu ya kita nunggu orang untuk
memberikan bantuan, memberikan penyuluhan. Enggak, kita harus mulai dari bawah, akhirnya dilirik ke atas. Sama-sama bertemu, gitu ya. Kemudian selanjutnya ini, teman-teman ada yang pernah dengar tentang ini? Pernah lihat ini? Pencet. Jadi ini trickle down economics, di mana ini adalah sistem perekonomian yang seharusnya kayak gini gitu ya, seharusnya kayak gini. Di atas ditanami modal yang akhirnya meluber ke bawah, karena diisi terus akhirnya meluber ke bawah sampai ke grassroots, sampai ke masyarakat. Nah, cuma faktanya memang di berbagai negara gitu ya, yang terjadi itu bukan kayak gini, tapi malah kayak gini. Gelasnya itu makin besar, jadi nggak penuh-penuh dan nggak meluber. Sekalinya meluber itu udah nggak kenal gelasnya gitu. Jadi ini implikasi pembangunan yang terlalu munculnya dari pusat, terlalu bergantung sama pusat. Wilayah sentral itu akan selalu diuntungkan. Pusat pembangunan, perkembangan teknologi, perkembangan apapun itu nggak merata benar-benar sampai ke ujung Indonesia gitu. Gitu teman-teman. Oleh karena itu kita harus punya semangat bottom up, gitu ya. Nah, ya gelasnya makin besar, beban makin berat. Betul. Nah, ini memungkinkan gelas yang menopangnya pun jadi pecah, bener banget. Bener banget itu. Analogi yang luar biasa ini ya. Kemudian selanjutnya uniformity menjadi variasi lokal. Jadi ya masyarakat itu punya masalah, punya kebutuhan yang beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa samakan. Jadi pemerintah pusat itu kalau mau melakukan sesuatu ke pedesaan itu bakal sulit karena kondisinya itu beda-beda. Nah, itu membuat kita gitu, pemuda yang menggerakkan dari pihak pemerintah yang terendah, yaitu ya kepala desa atau RT RW gitu. Kita yang mulai, kita tuh punya power. Kita pemuda itu punya power. Kita coba gerakan kaum-kaum semi tua atau kaum-kaum senior gitu ya, untuk punya mindset sama seperti kita dan semangat seperti kita gitu. Gitu ya, jadi variasi lokal. Nah, ini 1 tahun Desa Main, alhamdulillah ya. Kemarin kita udah dapat penghargaan top 3 dari Mata Garuda Award, kemudian 9.500 masyarakat partisipasi, dan terusnya ada 61 partner organisasi atau karang taruna pemerintah desa. Nah, ini kegiatan-kegiatannya tadi yang udah disebut beberapa. Nah, ini 1000 untuk desa. Ini rada campaign ya saya ini, karena saya pengen ngajak aja sih teman-teman itu bisa banget memulai gerakannya sendiri, tapi bisa juga bergabung dengan yang sudah ada. Entah bergabung dengan Desa Main gitu ya, promosi, atau bergabung dengan yang memang sudah ada di tempat lain gitu, atau membuat sendiri juga nggak masalah. Nah, ini campaign kita dengan minimal 1000 untuk desa, kalian itu sudah ikut desa melalui beasiswa pendidikan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian ini region LLI Community, kita belum ada nih yang daerah-daerah timur sana. Kebanyakan di Pulau Jawa ya, kemudian di Sumatera ini udah terbagi 2, Sumatera bagian atas dan Sumatera bagian bawah. Kalimantan Sulawesi masih sedikit, Maluku juga masih sedikit, kemudian NTB, NTT juga masih sedikit, di daerah Papua belum ada. Nah, ini refreshing dikit ya ini. Ada yang dari Rokan Hilir, yang di Riau tah?
Wah, mantap. Sobri, wah mantap. Jawa Timur, Bali, dan beberapa daerah lainnya itu udah ada spoiler, ada yang mau menginisiasi. Dan ini tuh teman-teman bisa inisiasi sendiri teman-teman. Jadi kalian bisa bakal ada desa main daerah kalian masing-masing. Ini wilayah per kabupaten tapi. Kabupaten masing-masing itu diinisiasikan gitu. Nanti ada opennya gitu desa main untuk inisiasi chapter sendiri. Persyaratan dan sebagainya ada nanti lah ya. Kalau tertarik, mungkin ada yang tertarik ya, pengen punya gerakan gitu, tapi nggak mulai dari nol, karena kita pengen menampung juga orang-orang tuh punya semangat yang sama, sebetulnya banyak yang punya semangat yang sama, cuma bingung gimana, bingung caranya gimana, tahapnya apa gitu. Nah kita pengen coba menampung itu, ayo bareng-bareng kita sama-sama, teman-teman silakan bergerak di daerahnya masing-masing. Kurang lebih kayak gitulah ya konsepnya. Bergerak dan menggerakkan, dan kita berharap ada butterfly effect. Teman-teman pernah dengar butterfly effect? Kalau butterfly effect itu memang teori awalnya adalah sekecil kepakan sayap kupu-kupu itu bisa menimbulkan tornado di Kansas, bisa menimbulkan gempa bumi di daerah Australia, bisa menimbulkan kebakaran dan sebagainya. Ini analogi sih. Ini sama, saya adopsikan sekecil kontribusi kalian itu bisa berpengaruh besar terhadap bangkitnya Indonesia. Bisa berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat desa dan berimplikasi kepada jayanya bangsa kita gitu, pemuda-pemuda dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan takut, jangan sungkan. Saya juga di bank sampah di daerah saya itu icrik gitu, sudah kecil gitu dibandingkan di seluruhnya gitu. Saya hanya sekomplek, cuma akhirnya banyak yang juga sama-sama gitu. Dan sedikit demi sedikit memberikan perubahan gitu. Nah ini ya, for more information, ini IG-nya @desamain_id, kemudian webnya juga bisa diakses desamain.id. Nah terakhir ya, aku nggak tahu ini waktunya udah habis ya. Terakhir nih, saya punya quotes favorit saya, ini favorit banget. Jadi with great knowledge and power comes great responsibility. Ini teman-teman mungkin pernah dengar ya, ini quotes-nya dari Spider-Man. Cuma saya mau dikit tambahin knowledge di sini. Inilah yang saya tadi bilang, kita itu punya pengetahuan lebih, kita punya mungkin kesempatan lebih, mungkin ya punya privilege lebih, tapi ya saya yakin tidak hanya privilege, tapi teman-teman juga mengeluarkan effort lebih. Dan dengan effort tersebut, teman-teman punya knowledge lebih, punya kemampuan lebih. Oleh karena itu, semakin lebihnya kalian itu punya tanggung jawab di pundak kalian yang juga semakin besar, semakin meningkat. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita orang-orang hebat gitu ya, teman-teman orang-orang hebat bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dibebankan kepada kalian, ilmu yang dibebankan kalian untuk bermanfaat di masyarakat, untuk bermanfaat pada orang lain. Oke, mungkin sekian tur nuhun gitu ya dari bahasa daerah saya Jawa Barat. Any question? Sorry ya kalau melebihi waktu. Oke, keren banget. Gitu. Oke, keren banget Zaki. Boleh dong teman-teman kasih virtual claps dulu buat Zaki. Boleh kasih tepuk tangan beneran on mic atau virtual claps boleh. Tuh diapresiasi sama Zidan sama teman-teman. Thank you. First of all, aku juga mau review dikit, Zak, bahwa nggak banyak anak-anak muda ketika dia punya potensi, punya knowledge yang baik, punya relasi, networking, mereka mau grassroots ke desa loh, gitu. Banyak kan anak-anak muda tadi dengan world class sektor-sektor yang mendapat spotlight. Nah, sedang mendapat ya. Dan ketika orang-orang punya power seperti Zaki, seperti Kadika, dan yang lain, tapi dari bawah, dari desa, itu salut banget sih, karena kelihatan niat kalian dan juga langsung impactful kepada masyarakat yang paling membutuhkan gitu. Setuju nggak sih teman-teman sama pendapat aku? Setuju Dan banget. itu nggak banyak banget di Kak, Indonesia. setuju banget. Ya, so keren banget. Dan teman-teman, for information bahwa foundernya itu adalah Kadika. Nanti juga
pemateri atau pembicara di next coaching kita, tapi lebih membahas tentang mindset. Nah, nanti mindset apa specifically tunggu coaching selanjutnya. But intinya adalah I do believe Desa Mind nanti akan menjadi salah satu komunitas yang besar di Indonesia karena targetnya jelas dan juga isinya juga orang-orang yang hebat dan punya networking yang baik di dalam situ. So, ketika nantinya teman-teman dari daerah manapun juga ada minat untuk mengembangkan desa kalian tergerak nih untuk berdayain orang-orang, kalian bisa kontak Zaki, feel free untuk belajar ataupun ya berkolaborasi di sana. Jadi silaturahmi yang baik nih. Sure. Oke, langsung aja nih Zaki, udah ada 8 orang yang raise hand. Wow. Luar biasa, Kita keren mulai banget dari ini karena banyak Zak kayaknya akan bertanya, Zaki boleh jawabnya singkat, padat, dan kalau masih kurang teman-teman nanti bisa DM-DM-an sama Zaki ya. Dimulai dari silahkan Andrian dari Kepulauan Riau. Silakan Ian. Halo Kak, Assalamualaikum. Nggak dengar. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Aku Ande namanya. Suaranya kecil banget Ian, maaf. Ya, bentar Kak, bentar. Halo. Lagi nyari headset itu. Udah dengar? Ya, aku juga mohon maaf karena sinyalnya ada kurang baik. Ya, silakan Ian. Kak, mau kenalin aku Andrian Namanaraswandi dari Provinsi Kepulauan Riau. Kak ingin bertanya, Kepulauan Riau itu kan memiliki banyak desa-desa kan. Jadi aku ingin bertanya, bagaimana sih Kak cara kita untuk membangun semangat pemikiran tentang modernisasi untuk masyarakat desa tersebut. Terus soalnya kan sering banget tuh di desa ada sebagian pemikiran yang kuno gitu Kak, seperti untuk anak-anak perempuan tidak usah sekolah atau kuliah. Nah, itu gimana Kak solusinya? Terima kasih Kak. Silakan Zaki, terima kasih Ian. Mantap, Ian ya panggilannya, luar biasa dari Kepulauan Riau. Ini pertanyaan yang bagus banget dan ya itu adalah fakta yang memang terjadi. Bahkan di Pulau Jawa pun ada gitu mindset yang masih kuno tersebut. Ini karena jawabnya harus singkat dan jelas ya banyak ya. Jawaban dariku memang itu akan kembali lagi sesuai dengan kondisi di masyarakat tersebut, di desa tersebut. Karena di sini juga bahkan yang saya dari Bogor misal datang ke desa di Jawa Tengah itu sependek itu jaraknya, itu mungkin bakal beda gitu culture-nya. Nah, caranya adalah bagaimana caranya kita bisa approach tokoh penting yang ada di desa tersebut, Ian. Kita mulai dari tokoh penting tersebut, kita coba ajak ngobrol pelan-pelan, baru akhirnya tokoh penting tersebut yang ngomong ke orang-orang lainnya. Memang sederhananya begitu, kalau diomongin mungkin gampang, cuma saya yakin implementasinya rada susah. Dan itu juga teman-teman, kalau Ian misal mau ke sana juga Ian harus menunjukkan proof gitu. Ian ini siapa sih? Pernah apa sih? Pasti bakal ada pikiran-pikiran kayak gitu. Emang dia bisa apa sih dan sebagainya. Oleh karena itu kita juga perlu menumbuhkan social proof dulu. Saya itu udah bisa mengembangkan ini loh, di desa ini loh. Ayo, mau nggak dikembangkan juga? Kurang lebih seperti itu ya. Oke, terima kasih Zaki. Bagus banget Ian pertanyaannya. Dan langsung kita ke penanya kedua, yaitu silahkan Kak Aldo dari Bali. Oh, ini yang kemarin ketemu ya? Hai. Iya, halo Kak Zaki, apa kabar? Halo, baik. Masih ingat kan kemarin ketemu ya Masih di Nusa dong. Dua? Iya, nih Kak mau bertanya nih sedikit saja, yang dimana kan ketika kita memiliki ataupun mempunyai keinginan untuk membangun sebuah program untuk pengembangan desa. Nah, tentunya kan di dalam program tersebut karena di sini kitanya mengabdi ya istilahnya untuk desa, kan kita juga butuh support dari masyarakatnya. Nah, tapi di sini masyarakatnya itu masih bersifat egois ataupun mementingkan diri sendiri. Jadi mereka tuh tidak melihat sebuah keuntungan yang bisa kita nikmati
bersama ataukah benefit yang dihasilkan dari program tersebut. Nah, menurut Kak Zaki, bagaimana sih cara kita menghadapi dari hal yang terjadi seperti ini? Terima kasih. Oke. Ini boleh langsung, Zaf ya? Ya, silakan. Oke. Pertanyaan bagus banget juga. Dan ini cukup berhubungan ya sama pertanyaan Ian. Jadi kalau Desamen itu pernah juga menghadapi gini. Khususnya di Desamen Solo itu pernah menghadapi kayak gini. Kita sempat ditolak gitu sama kepala desanya. Karena dia curiga gitu. Wah ini LSM nih apa gimana gitu. Dan dia juga merasa kayak, oh udah saya bisa sendiri kok dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya kita coba cari solusinya, kita coba telusuk masalahnya apa dan sebagainya. Akhirnya kita menemukan bahwa yang tadi itu kurang lebih yang tadi saya jelaskan juga. Kita coba untuk cari desa yang memang mau dulu aja deh. Jangan dulu kita terlalu capek untuk ngurusin desa yang emang nggak mau gitu. Kalau dia nggak mau diajarin istilahnya gitu. Kalau ada teman kita nggak mau diajarin ya udah, kita nggak usah capek-capek dulu karena goals kita bukan hanya satu orang itu gitu. Kecuali memang kita spesifik ditugaskan untuk benerin orang ini, nah itu baru ada usaha-usaha lain. Kalau memang itu bukan itu, ya kita cari yang lain yang memang terbuka dulu, mau kita lakukan kegiatan di sana, kita coba lakukan pengembangan di sana, sudah ada buktinya nih. Nah, kita coba balik lagi ke sana. Pak, kita kemarin sudah setahun di desa ini dan sebagainya. Mau nggak Pak? Kita juga bareng-bareng di sini gitu. Atau masih belum mau? Ya udah, kita tunggu aja sampai besar. Sama misal syukur-syukur Desamen kayak dikenal gitu ya, sampai presiden gitu ya. Akhirnya pasti dia percaya gitu. Ya itu sekali lagi memang ini teori yang mudah diucapkan tapi memang akan sulit untuk dilaksanakan, dan kemarin juga kita mengalami hal tersebut. Gitu mungkin Aldo. Ya, terima kasih Kak. Makasih Kak Aldo. Nah ini kayaknya Kak Aldo juga tergerak nih, ada niat-niat baik mau memajukan Kemarin ada loh Provinsi teman-teman Bali, Bali. karena ternyata Kak Aldo tuh juga kemarin ada iya, yang teman-teman di Bali mau. ada teman-teman. Tuh siapa tahu tuh Kak Aldo. Dan ternyata Kak Aldo juga daerahnya lumayan jauh dari Denpasar ya Kak. Kata Kak Aldo di kabupaten, bener ya Kak? Iya benar sih, karena kan desanya Aldo itu perbatasan Iya. antara Kabupaten Dan Buleleng karena sama Kak Aldo di Tabanan. kabupaten kan berarti Tabanan. Kabupaten Buleleng. Nih mohon maaf ini agak ini ya sinyalku lagi Iya, jelek, delay. jadi tadi kalau Safira kata-katanya ketimpa mohon maaf. Delay. Ya, jadi Aldo juga dari desa, so semoga nanti ketika emang ada niat baik Kak bisa silaturahmi lebih lanjut ya sama Zaki. Zaki dibalas ya Kakak. Yoi. Oke. Nah, next-nya kita ada penanya lain yaitu dari Lala Puspariani. Silahkan Lala. Oke, baik. Terima kasih Kak Safira untuk kesempatannya. Dan untuk Kak Zaki, salam kenal Kak. Aku biasa dipanggil ya dari Provinsi Bengkulu. Jadi ini Kak Zaki, tadi dikasih fondasi ini ya untuk bagaimana kita punya mindset, punya kekuatan untuk bangun desa kita. Sebelum itu Lala kemarin pernah sempat diundang DPRD untuk menyuarakan suara teman-teman gitu kan. Jadi di situ Lala udah bilang daerah Lala itu emang kota, tapi kita tuh kota yang lumayan jauh gitu dari pusatnya gitu Kak. Dan di sini banyak kayak pendidikan itu nggak terlalu penting gitu. Rata-rata mereka udah SMA nikah gitu segala macam seperti itu kan ya. Terus kemudian Lala bilang kepada DPRD Pak Dempo waktu itu, dan beliau bilang kita bakalan bantu nih untuk masyarakat gini gitu kan. Karena udah ada juga perannya remaja yang pengen membantu. Tapi sampai sekarang pun belum ada pergerakan itu. Jadi kita sebagai remaja, sebagai pemuda nggak bisa kan kayak nunggu dari atasan aja gitu, dari pemerintahan kita. Nah untuk itu ketika kita punya niat membangun, gimana sih Kak cara kita meyakinkan partner kita, teman-teman kita di awal, karena kita tahu keterbatasan kita nggak bisa memberikan banyak untuk mereka. Kita mau mereka membantu kita, tapi kita pengen memberikan yang terbaik. Misal kita bisa membantu mereka untuk pergi kemana, kita bisa memajukan mereka. Tapi di awal itu kita kan tidak punya akses untuk itu, apa seperti sponsor segala macam.
Nah, kalau dari Kak Zaki nih Kak, gimana sih cara kita untuk punya power untuk menguatkan orang lain yang di awal-awal seperti itu Kak, ketika kita ingin memulai. Gitu. Ini tuh aja Kak pertanyaan aku. Terima kasih. Silakan Zak. Oke, mantap nih dari Bengkulu. Pernah ke Pulau Pisang nggak? Oh enggak ya, itu dekat Bengkulu. Saya waktu itu ke sana dikit lagi Bengkulu. Pertanyaan bagus banget. Dan ini memang yang tadi saya sebutkan ya. Banyak sebetulnya pemuda tuh yang sadar, cuma bingung ngapain gitu, gimana gitu kan ya. Nah, memang saya memandang memang kayaknya akan lebih sulit kalau di daerah-daerah yang terutama di luar Jawa sih kalau pandangan saya, sorry kalau salah gitu, di luar Jawa. Karena Jawa itu kan ya karena Jakarta di Pulau Jawa, jadi perkembangan populasi dan sebagainya itu ya mendepnya di daerah situ gitu. Jawa Barat paling gede gitu, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur gitulah ya. Kemudian daerah-daerah lain ya ditopang sama ibu kotanya gitu. Nah, kemudian kalau Bengkulu itu kan ya daerah cukup pojok lah ya gitu. Nah, itu memang akan lebih sulit menemui pemuda yang semangat juga, yang punya idealisme tinggi juga. Saya sadar banget akan hal itu karena desa main yang di Riau itu yang di Rokan Hilir, tadi siapa yang di Rokan Hilir, Sobri gitu ya. Ini fakta juga di Riau itu cukup sulit untuk bisa dapetin orang-orang yang punya semangat yang sama gitu. Nah, caranya gimana? Memang kalau dari saya ya, ini bukan promosi ya. Kalau dari saya memang selain kita coba ajak ngomong orang yang di daerah kita, terus dia itu memang punya potensi yang sama, juga bisa coba bergabung sama yang sudah ada gitu. Misal di Bengkulu dulu nih, misal di Bengkulu, ini bukan artinya desa ya, kalau desa ya nggak apa-apa sih. Misal di Bengkulu, ada nggak komunitas kepemudaan gitu, organisasi kepemudaan yang bergerak di Bengkulu? Entah apa aja itu, entah bergerak di lingkungan, entah bergerak di misal kesehatan dan sebagainya. Nah, biasanya orang-orang yang di situ tuh orang-orang yang pemikirannya, wawasannya luas, yang akhirnya pasti juga melek terhadap kondisi pedesaan gitu. Misal yang kita targetin itu desa. Nah, kita coba cari social capital di sana. Tadi itu needs-nya itu adalah pertama social capital, Lala. Kamu harus punya social capital yang kuat. Dan yang paling penting adalah orang-orang yang memang asli sana. Karena kalau kita punya kenalan dari tempat lain, mungkin itu bagus juga, tapi memang akan sulit pada akhirnya gitu. Kalau memang gerakan kita mau di situ, cuma social capital di situ rendah gitu, itu bakal sulit juga. Kemudian selain itu, ketika kita ngajak orang, kita juga harus punya proof. Kita harus punya target yang jelas, punya arahan yang jelas, untungnya apa, kemudian bakal seperti apa dan sebagainya. Harus punya bukti juga kita ini orang yang kayak gimana. Kita orang yang komitmen apa enggak, kita orang yang bisa mempertahankan pendirian atau enggak dan sebagainya gitu. Jadi dua hal itu mungkin ya, sama beberapa hal yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Gitu mungkin. Oke, thank you lah pertanyaannya. Next, teman-teman, ini kita ada penanya selanjutnya, yaitu Putri Bulan dari Kalimantan Timur. Silahkan, Bulan. Assalamualaikum, terima kasih banyak Kak Safira dan juga Kak Zaki Nur. Terus juga belum menyampaikan sebelumnya terima kasih buat teman-teman, Kak Ian, Kak Aldo, Kak Lala, pertanyaannya semua keren banget, karena itu juga tadi ada beberapa yang pengen Bulan tanyakan. Nah mungkin karena tadi sudah dijawab sama Kak Zaki, pertanyaan Bulan lebih kepada gimana sih Kak waktu pertamanya itu bisa ngerangkul anak-anak akhirnya mau belajar. Karena misalnya nih kayak Bulan misalnya ngajar gitu ya anak kecil, mungkin kayak 10-15 menit awal mereka tuh mau gitu untuk ngikutin pelajaran, tapi setelah itu mereka langsung hilang konsentrasi, terus pikirannya pengen main aja dan lain sebagainya. Nah gimana sih Kak caranya Kakak sama tim itu bisa akhirnya ngerangkul anak-anak, karena ini jadi pelajaran Bulan juga, sebentar lagi insya Allah mau KKN. Terima kasih banyak Kak. Wah mantap, kita lagi mau KKN ya. Terima kasih banyak Bulan atas pertanyaannya, pertanyaan bagus. Yang ini praktikal langsung ya, kayak di grassroots-nya faktanya kita mau ngapain gitu ya. Dan faktanya adalah
Salah satunya adalah ngajar anak-anak gitu kan. Nah, memang dulu itu pas kemarin acara waktu itu di Wonogiri itu, nah itu kita tidak hanya mengundang anak-anak waktu itu, tapi juga mengundang orang tua. Karena kita tahu kalau anak-anak doang gitu ya, itu bakal sulit nanti diatur. Kayak nggak ada pawangnya gitu ya, nggak ada pawangnya. Nah, oleh karena itu dulu kita kayak coba mengedukasinya itu tidak hanya anak-anak, tapi juga orang tuanya. Karena kalau anak-anaknya doang, orang tuanya enggak, itu bisa jadi mentah pada akhirnya. Sama halnya kalau orang tuanya doang gitu, kita edukasi orang tuanya untuk pendidikan anaknya gitu. Tapi kalau orang tuanya doang, anak-anaknya enggak, itu juga bisa jadi mentah juga, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita harus coba ke keduanya gitu. Kemarin juga ada kegiatan serupa juga di lereng Merapi, yang sama kayak yang dulu, tapi pas pandemi pakai prokes lah ya. Itu kita juga ngundang orang tua, kemudian di hari keduanya ke anak-anaknya, jadi bertahap. Nah, selain itu kalau yang memang lebih ke teknisnya gimana, triknya gimana, itu kalau kemarin itu ya kita, karena salah satu dari kita itu ada aktivis dongeng keliling. Nah, jadi dia tahu lah ya untuk nge-attract anak-anak gimana, cara ngajak ngomong gimana. Dan untuk kayak tips trik detailnya saya kurang ahli kalau terkait itu, kalau yang ke anak-anaknya langsung gitu. Cuma secara konsep itu tadi, kita coba ke anak-anak iya, ke orang tuanya iya. Jadi saling pertemukan. Gitu mungkin Bulan jawabannya. Oke ya Kak jawabannya. Oke, Bulan, aku mau nambahin. Aku juga mungkin mau nambahin sedikit nih, karena beasiswa 10.000 kan juga sering ngajar anak-anak ya, kalau kita pengabdian atau ke sekolah-sekolah di 15 kota besar di Indonesia. Dan kalau aku personally, aku anak pertama dari 7. Jadi adik aku 6, so sedikit banyak aku terbiasa dengan anak kecil, guys. Nah, kalau tips dari aku, Bulan, memang anak kecil itu biasanya dia tuh fokusnya di 20 menit aja maksimal. Nah, untuk itu kita harus bisa maksimalin dengan baik tuh hal-hal yang mau kita sampaikan. Kalau bisa udah kita padetin, dan juga jangan terlalu banyak kata yang penjabaran tapi dalam wujud panjang gitu. Karena anak kecil itu lebih suka dengan hal-hal virtual, dan juga mereka suka dengan hal-hal yang atraktif. Nah, jadi sedemikian rupa dibikin nggak membosankan, nggak monoton dengan banyak dipanggil. Kayak contoh, udah mulai berisik, udah mulai nggak fokus, halo gitu kan. Terus dia biasanya jawab hai, halo, hai, halo. Atau kayak kalau udah mulai berisik atau nggak fokus, ada tepuk-tepukan. Atau kayak kakaknya jalan-jalan, diselingin games. Yang paling aktif dapat hadiah, siapa yang mau permen? Gitu kan, biasanya tunjuk tangan. Nah, dengan hal-hal pemancing fokus, itu biasanya bikin mereka mau dengerin lagi gitu. Betul. Nah, itu sih dari aku sebagai kakak dengan adik yang banyak. Oke. Next, silahkan Zidan dari Banten. Sama-sama. Oke, baik. Selamat malam, Kak Zaki. Selamat malam. Ya, baik. Aku Zidan Febriansyah, Kak, bisa dipanggil Zidan. Aku dari Provinsi Banten. Ya, baik. Sebelum aku melanjut ke pertanyaan, izinkan aku untuk berintermezzo terlebih dahulu ya, Kak. Nah, sebelumnya aku ini adalah salah satu founder dari Madani Youth Movement. Madani Youth Movement ini adalah terjun kepada kepemudaan ya, Kak, yang dimana terfokus kepada dunia pendidikan dan juga dunia kesosialan gitu kan ya, Kak. Nah, namun di sini di Madani Youth Movement ini aku tuh kayak belum aktif atau belum masif banget. Karena apa? Karena kita tuh bingung, belum ada naungannya gitu tuh, Kak. Nah, dari belum ada naungannya ini, kita tuh kayak pengen loh mencari naungan yang tepat untuk Madani Youth Movement ini. Kira-kira nih, melanjut ke pertanyaan, apakah bisa untuk Desa Main Indonesia ini berkolaborasi dengan Madani Youth Movement? Karena yang aku lihat juga di Provinsi Banten belum ada nih desa main di Provinsi Banten gitu kan ya, Kak. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua adalah ketika
aku dan teman-temanku ini melakukan kegiatan-kegiatan baik itu kan di Madani Youth Movement, kadang ada anggota aku atau relawan-relawan aku ini kayak merasa capek gitu Kak dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu kan. Nah, bagaimana sih tips untuk mengajak anggota-anggota kita ini agar tidak mudah capek dalam hal kerelawanan gitu kan. Terima kasih. Oke, langsung ya, Chef ya. Oke, terima kasih banyak Zidan ya panggilannya tadi ya. Iya. Zidan. Oke, di Banten belum ada nih, bener. Jadi, skuy, bisa banget. Jadi Desa Main itu teman-teman mengedepankan kolaborasi banget. Jadi kita sadar dan percaya bahwa berjalan sendiri itu zaman sekarang udah sulit banget. Kayak kita paling cuma bisa dapat tingkat 4 mungkin ya gitu ya ibaratnya. Kalau mau kolaborasi bisa dapat tingkat 3, 2, 1 gitu. Nah, jadi bisa banget kalau memang ada kegiatan atau program atau sesuatu yang relevan yang bisa dikolaborasikan. Nanti kontak-kontak aja gitu ya. Nah, dan kebetulan kalau memang bisa kayak membuat menunggu atau mengajak teman-teman Zidan untuk membuat Desa Main di Banten itu oke banget. Kemarin pengurus pusat juga ada yang dari Banten soalnya cuma satu dan itu domisilinya juga nggak di Banten sih gitu, jadi masih cukup minim. Nah kemudian yang kedua tentang bagaimana membuat teman-teman yang melakukan kegiatan sosial itu betah gitu ya, singkatnya gitu ya. Nah Desa Main juga rada menjadi itu juga adalah masalah yang dialami Desa Main. Dan sebetulnya yang dialami selama di kampus juga kegiatan organisasi mahasiswa tuh pasti kayak gitu. Karena nggak ada uangnya gitu. Iya sih. Kalau nggak ada uangnya tuh cara membuat betahnya itu sulit. Nah di Desa Main juga ini kan voluntary ya. Dan kita nggak memberikan upah atau gaji ke pengurus-pengurusnya. Nah kita gimana? Nah kita itu mengantisipasinya, mengusahakannya adalah dengan menerapkan core value gitu. Core value itu kan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Kayak Apple, Microsoft, McDonald's gitu juga punya core value dan core value itu adalah yang terpampang yang kita lihat gitu. Kayak Microsoft itu innovation, filantropis. Dan kalau Apple itu kayak beda gitu, different. Kan kayak kelihatan gitu, memang Apple tuh beda gitu. Microsoft tuh ya inovasinya luar biasa gitu. Udah ada Microsoft Teams, Microsoft itu kayak McD juga itu clean, terus cepat dan sebagainya. Itu benar-benar terlihat. Nah, kita sadar bahwa Desa Main juga harus punya core value. Core value Desa Main itu ada 4, tapi punya turunannya gitulah ya. Yang pertama itu fun. Kita pengen coba membuat lingkungan yang fun. Oleh karena itu kita ya nggak hanya kerjaan, nggak hanya kegiatan gitu, tapi juga kita ada sesi-sesi asik-asikan gitu. Kayak kita ada juga main game bareng, ada kompetisi game internal gitu ada. Terus kita jalan-jalan namanya main trip gitu kan, kita namain main trip. Kemarin kita ke Bromo bareng-bareng. Jadi kayak menimbulkan kenyamanan. Tidak hanya menimbulkan rasa kekeluargaan, tapi juga rasa memiliki. Nah ini juga salah satu insight sih teman-teman mungkin pernah dengar lah ya rasa kekeluargaan dan rasa memiliki. Kalau teman-teman itu di organisasinya itu punya rasa kekeluargaan itu belum cukup. Kayak di organisasi Zidan ini kalau orang-orang yang punya rasa kekeluargaan itu belum cukup. Karena apa? Karena dia juga harus punya rasa memiliki terhadap organisasi tersebut. Karena rasa kekeluargaan itu hanya membuat nyaman, tapi tidak membuat inisiatif, gerakan, semangat dalam bekerja dan sebagainya. Cuma asik-asikannya doang yang dapat, tapi juga harus menimbulkan rasa memiliki. Nah itu tadi salah satunya fun. Terus ada juga kita itu yang satunya itu collaboration gitu. Makanya tadi yang saya sebutkan, kita juga pengen banget nih kolaborasi dengan berbagai sektor, berbagai organisasi lain. Gitu mungkin dan jawabannya. Baik, terima kasih Kak. Paling nanti untuk aku mau nanya-nanya gimana sih cara memberdirikan Desa Main di Provinsi Banten gitu. Nanti aku tanya ke Zaki aja ya. Ya, my pleasure. Yeay. Tunggu. Nah,
Ini salah satu serunya coaching, guys. Kita jadi nambah teman, nambah relasi. Nggak cuma tingkat daerah, tapi tingkat nasional antar provinsi. Nah, mantap deh Zidan dan Zaki. Semoga lancar ya. Next, silahkan Arum, adikku dari Sulawesi Utara. Baik, terima kasih banyak Kak Safira atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih banyak Kak Zaki atas jawaban-jawaban yang tadi. Sampai aku tadi tuh mau nanya dan nggak jadi lagi karena udah terjawab, namun sepertinya perlu untuk ditanyakan lebih lanjut lagi. Nah, sebenarnya gini Kak, kerisauan aku ya. Di sini tuh ada salah satu desa, jarak dari tempat aku tuh lumayan susah untuk diakses juga, sekitar 1 jam. Dan di situ tuh Kak hanya punya 1 sekolah dalam 3 ruangan, 2 ruangan itu SD, 1 ruangannya SMP. Nggak ada sinyal, dan yang lebih parahnya lagi, di tempat aku pun sumber daya manusianya itu sulit untuk didapatkan gitu Kak. Karena apa? Karena pertama, di situ belum ada universitas yang memadai. Dan juga anak-anak yang pada melanjutkan universitas selalu keluar daerah. Salah satunya aku. Aku juga ke Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, dan alhamdulillahnya sekarang masih di tempat aku. Oh ya, aku dari Sulawesi Utara ya Kak, tapi bukan di Manadonya. Jauh, masih 4 jam dari Manado, sehingga lebih pedalaman lagi. Dikit tapi. Nggak pedalaman banget. Oke, jadi pertanyaan aku yang pertama Kak, sebenarnya tadi udah sempat terjawab, namun ingin aku tanyakan sedikit lagi, siapa tahu ada mendapat pencerahan yang lebih lagi. Yang pertama adalah, kebingunganku adalah apakah untuk memulai suatu gerakan, kita harus menunggu untuk fondasinya kuat dalam suatu tim tersebut, atau kita mulai gerak aja dulu walaupun orangnya hanya 1, hanya 2. Tadi pertanyaan tersebut sudah sedikit terjawab dengan jawaban kita bisa bergabung dengan organisasi lain yang mungkin memiliki value yang sama gitu kan. Tapi aku percaya Kak bahwa jika kita ingin gerakan kita itu lebih besar lagi dampaknya, maka kita harus fokus kan Kak. Makanya kenapa aku tertarik untuk menanyakan itu lagi. Pertanyaan aku yang kedua adalah, bagaimana kita untuk tetap menjaga konsistensi dalam menyebarkan value yang ingin kita sebarkan tersebut. Karena aku juga dulu pernah mau ikut satu ajang, dan aku mendirikan suatu gerakan, namun mungkin karena memang didasari juga karena aku ingin mengikuti ajang, akhirnya konsistensinya itu tidak berjalan dengan baik Kak. Untuk itu aku ingin menanyakan terkait bagaimana agar kita bisa tetap konsisten hingga bisa menjadi suatu organisasi yang besar, utamanya dalam hal membangun desa. Terima kasih banyak. Oke, luar biasa. Arum ya tadi panggilannya ya. Di Sulawesi Utara ya, di pedalaman, semi pedalaman ya katanya. Oke, pertanyaan bagus banget ini. Variasi ya. Jadi terkait dengan kita tuh harus punya pondasi yang kuat dulu baru menjalankan, atau jalan aja dulu gitu ya. Nah, ini saya punya sebuah konsep di mana ada 2 pilihan terkait pertanyaan ini. Yang pertama adalah dalam memulai sesuatu, kita itu bisa memilih untuk gagal merencanakan, itu merencanakan gagal, atau memilih untuk jalanin aja dulu gitu. 2 hal ini saya biasa pakai keduanya gitu dalam kegiatan dulu-dulu gitu ya. Kayak belum ada pondasi yang kuat gitu, tapi jalanin dulu deh gitu. Tapi juga ada pepatah gitu kan, kalau gagal merencanakan, itu sama aja merencanakan gagal loh gitu. Nah, menurut saya keduanya itu sama-sama bisa gitu. Keduanya sama-sama bisa. Terserah preferensi kita. Tapi Arum, sekarang saya pernah melaksanakan keduanya, yang jalanin aja dulu itu akan cenderung tidak bertahan. Karena saya pernah juga itu nggak bertahan. Tapi kalau yang memang pondasinya kuat, visionnya kuat, why-nya itu, big why-nya itu jelas, itu pasti akan terus-menerus. Karena ketika kita hilang, ketika kita misalnya turun semangatnya, kita akan mulai lagi. Kenapa dulu saya memulai ya, gitu. Jadi saya prefer ke kuatkan dulu pondasinya, kayak alasannya apa. Kalau memang mau kayak detail gitu, kayak core value-nya apa, visi misi apa, tujuannya apa, targetnya apa dan sebagainya, itu boleh banget. Cuma kalau nggak sedetail itu juga sebetulnya nggak masalah, asal yang jelas why-nya kuat sih. Why-nya adalah why-nya kuat. Bukunya Simon Sinek, Start with Why, mungkin ada yang udah pernah baca gitu ya. Itu. Terus pertanyaan kedua, sorry tadi apa lupa? Terkait konsistensi Kak. Oh ya, cara biar konsisten gitu ya. Ya,
ini kurang lebih sama kayak yang Zidan tadi gitu ya. Nah, ini juga berhubungan dengan jawaban pertama saya gitu. Cara kita biar konsisten itu adalah kita tahu apa yang kita lakukan dan yang kita lakukan itu benar gitu dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena why kuat tapi motivasi dan komitmen nggak kuat, itu bakal berhenti juga di tengah jalan gitu. Teman-teman harus bisa mengibaratkan bahwa kalian itu bakal mengarungi samudra yang luas gitu dan jaraknya itu jauh, nggak sebentar gitu. Bukan hanya kepanitiaan yang setahun atau organisasi yang 1 tahun, tapi panjang. Kalau kepanitiaan setahun atau organisasi setahun mungkin naik pesawat nyampe atau nyebrang pulau gitu nyampe. Cuma ini teman-teman berpetualang. Karena ketika teman-teman ibaratnya begitu, udah sampai di tengah lautan, kira-kira mau gimana? Apakah mau nyemplung gitu terus kalau udah capek gimana? Atau mencari tujuan gitu? Atau di tengah-tengah akhirnya nyari tujuan. Nah, jadi harapannya teman-teman itu ketika membuat gerakan why-nya kuat, punya motivasi untuk kenapa memulai itu, juga punya komitmen. Kalau motivasi itu adalah yang membuat kita memulai, komitmen itu adalah yang membuat kita bertahan. Jadi harus punya komitmen juga. Gitu ya, Arum. Kak Safira izin menanggapi ya, Kak. Boleh, maksimal 30 detik. Keren banget Kak Zaki, terima kasih. Aku langsung dapat jawabannya kenapa aku bisa nggak konsisten, karena pondasi aku nggak kuat. Terima kasih banyak Kak. Semoga sukses selalu. Banget. Terima Kabar-kabar kasih. kalau mau bikin desa main di Manado. Asik, sulut. Oke, nah itu tadi ada yang bagus juga tuh. Gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan, teman-teman. Jadi kalau bisa di preparation-nya kalian benar-benar kuat. Dan tadi juga nanggepin sedikit tentang Arum, aku lebih setuju mulai meskipun dengan orang yang sedikit tapi asal kuat gitu. Dibanding orangnya banyak tapi mulai dulu aja deh, jalanin dulu aja deh. Betul. Sebagai contoh juga Ruang Guru itu kan dimulai dari 2 orang, Arum. Itu Kak Belva Devara sama Kak Iman Usman kan. Meskipun dia 2 orang, tapi dia why-nya itu jelas. Dan dia punya target-target tuh juga yang rasional dan bagus konsepnya. Makanya dia bisa tetap bertahan dan baru selagi udah mulai dia bisa baru pengembangan SDM, rekrut orang baru kayak gitu. Jadi good luck untuk Arum dan pokoknya semua teman-teman Duta Inspirasi yang udah nyimak coaching kali ini sampai akhir. Unfortunately waktu kita sudah habis teman-teman dan masih ada 3 penanya lagi sebenarnya. Ada Sarah dari Riau, sayang sekali ada Naria dari Jawa Timur dan ada Trizal dari Sumatera Utara. But don't worry, setelah ini nanti feel free untuk DM Zaki ya. Nanti bisa nambah teman juga. Dan Zaki single apa udah punya cewek, Zak? Aduh. Rahasia ilahi ya. Rahasia ilahi. Tapi bener loh ini Naria, Sarah sama siapa tadi yang belum? Trizal. Itu kontak aja ya. Saya penasaran juga nih. Iya. Senang saya tuh kalau ditanya tuh senang gitu. Ya, dan karena dapat insight juga akhirnya. Iya, dan semua teman-teman Duta juga boleh saling follow, temenan di LinkedIn juga, Zaki lumayan aktif, dan biar nanti kita koneksinya makin luas dan juga jadi teman beneran in real life. Oke, itu aja. Silakan Zaki kalau ada closing statement yang ingin disampaikan, go ahead. Oke, baik teman-teman semua, ini kesempatan yang luar biasa banget. Ini thank you banget ini Safira sudah diajak untuk sharing-sharing di sini, bertemu teman-teman yang luar biasa. Karena jujur ya, dari sekian kali saya kayak ngisi baik materi yang sama atau materi-materi lain, ini yang antusiasme dan pertanyaannya keren-keren itu ya dari teman-teman Duta Inspirasi ini. Memang benar-benar inspirasi dah, asli. Jadi sukses, semangat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa masuk ya ke kepala dan bisa creating tadi, Bloom's Taxonomy yang paling tinggi. Tidak hanya understand dan remember, tapi juga create. Mungkin sekian, Safira. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Semoga kita bisa ketemu langsung, kontak-kontakan lagi, dan feel free ya. Dan nanti DM aja atau kontak saya.
Makasih. Oke, thank you Zaki. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain. Dan sebelum kita tutup, kita foto bersama terlebih dahulu sama adik kita Ebony. Silahkan, Boni. Oke, terima kasih Kak Safira untuk kesempatannya dan juga pastinya terima kasih juga untuk Kak Zaki atas pemaparan materi pada malam hari ini. Luar biasa banget, semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua ya. Dan kita sudah ada di penghujung acara, maka rasanya nggak afdol kalau kita nggak ada foto bersama kalau yang namanya online meeting. Jadi aku himbau kepada teman-teman semua yang belum on kamera, bisa yuk kita on kamera dulu. Dan tentunya tolong jangan chat terlebih dahulu ya, karena takutnya nanti akan menghalangi foto bersamanya. Oke, udah banyak yang on kamera, udah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kita langsung mulai aja sesi fotonya. Di sini ada 2 slide, jadi seperti biasa tolong dipertahankan gaya terbaiknya ya. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, kita ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai sesi fotonya. Aku kembalikan lagi ke Kak Safira. Terima kasih, Boni. Terima kasih banyak, teman-teman. Dan makasih juga, Zaki, tadi sedikit testimoninya. Bahwa ini adalah coaching yang paling seru dan pertanyaannya bagus-bagus. Karena memang nih, ini isinya anak-anak duta inspirasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan aku pun juga jadi belajar banyak dari Zaki dan juga dari teman-teman hari ini. Terima kasih atas positive vibes-nya. Teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa sharing-sharing summary-nya di Snapgram, biar semakin banyak orang lagi yang bisa mendapatkan ilmu dari coaching Zaki yang tadi. Akhir kata, aku selaku moderator hari ini, pamit undur diri. Saya Safira Alfarisi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Safira. Terima kasih Kak Zaki. Terima kasih Kak Zaki. Salam semua. Semoga bisa cepat pulang. Amin. Thank